الفاتحة والقبول والتمام بالرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا إن الله يغفرهم ويرحمهم وإن تعلم التعليم التذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله ينشئ ظاهر باطن يجعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبر وعندة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وقد جاء في الخبر dan sungguh telah datang dalam Al-Khabar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab zuhud annahu ma yusbihu ibnu adam yawman illa wa a'dahu tunadi al-lisana taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istagamta istagamna wa in a'wajajta i'wajajna. Bahwasanya dhamir sya'an, bahwasanya nya itu adalah dhamir sya'an dalam istilah nahwu. Ma yusbihu ibnu adam yawman, tidak berpagi-pagi hari anak Adam yaitu manusia di satu hari illa wa a'dahu kecuali anggota tubuhnya tunadil lisan, anggota tubuhnya itu menyeru kepada lisan, taqulu berseru ittaqillaha fina, wahai lisan takutlah kalian fina di dalam menjaga kami. Fa innama nahnu bika, maka sesungguhnya kami beserta engkau wahai lisan. Jadi anggota-anggota tubuh itu mengatakan kepada lisan kami beserta engkau. Artinya lisan dijadikan seakan sebagai pimpinan. Kalau pimpinan baik maka anggotanya bakal menjadi baik. Kalau misalnya pimpinannya buruk maka anggotanya bakal menjadi buruk. Ini istagamna. Ini istagamna, jika engkau lurus kami bakal menjadi lurus. Ini kata anggota tubuh. Jika ini istagamna, jika engkau lurus kami bakal menjadi lurus. Wa in i'wajajta, jika engkau belok i'wajajna, kami bakal juga belok juga. Jadi betapa pengaruhnya lisan, yang kalau misalnya dikatakan bahwa lisan yang tak bertulang tetapi mempunyai dampak yang sangat dahsyat. Lisan bisa berbohong, lisan bisa berghibah, lisan bisa berkhianat, lisan bisa berfitnah. Dengan berbagai macam dosa itu bisa dari lisan. Fukkal lisanak. Maka tutup atau jangan banyak berkomentar akan lisan engkau. Fukkal lisanak, tutup lisan engkau. Kebanyakan kalau misalnya kita menutup lisan, maka kita relatif lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan dusta, dari perbuatan ghibah, fitnah, khianat dan sebagainya. Sama itu kepanjangan lisan kalau misalnya di zaman-zaman sekarang itu lewat telepon kita. Kalau misalnya nulis dalam telepon nggak ada maknanya. Kan ada, kalau misalnya ada seseorang menulis dalam telepon itu tidak ada maknanya.
tidak bermakna, berarti sama, dia punya lisan juga tidak bermakna. Dalam tulisan itu kan tulisan hajat atau kepentingan dari sang lisan. Ketika dia tidak mampu untuk berkomentar lewat lisan, maka dia berkomentar lewat tulisan itu. Jadi hajat-hajat banyak terungkap lewat tulisan. Lantaran apa? Lantaran ketidakmampuan lisan gitu. Fahadal lisanu, nah lisan ini dikatakan oleh Habib Umar, ingat, fahadal lisanu, lisan ini dikatakan oleh Habib Umar, lahu sya'nun kabirun fil mizan, mempunyai kepentingan yang besar fil mizan, nanti di dalam mizan, di dalam timbangan neraca, timbangan kebaikan kita bisa tinggi, bisa besar, atau keburukankah. Kalau misalnya alhamdulillah lisan kita selalu berkata baik, yang kalau misalnya yang selalu kita ungkapkan Al-Quran, hadits Rasulullah, zikir, ucapan-ucapan mereka para ulama, ucapan-ucapan yang menyenangkan hati, ucapan yang membuat hati kita terpesona, hati kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, dan kepada mereka kaum-kaum salihin yang selalu mengarahkan dan menunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan fasih, lisan malih, lisan tadullu 'ala al-khair. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Thaqulat ka ummuka ya Mu'adz." Ini ungkapan kebinasaan. Emang mau ibu engkau meninggal dunia wahai Mu'adz? Artinya penegasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakumun nas bin nar ala manakhirihim, apakah nanti bakal terjatuhnya manusia di dalam api neraka lewat atas mukanya, ni manakhirihim di sini awal mukanya, atau Rasulullah bersabda ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, mereka terjatuh lewat muka-mukanya kelak nanti di hari kiamat, yaitu ke dalam api neraka, itu kecuali hasil dari lisan-lisan mereka. Karena lisan berkata tidak penting, fuduli, ucapan yang tidak penting diungkap. Kan banyak ucapan yang tidak penting. Ini ucapan yang tidak penting diungkap aja merusak jiwa. Ada seseorang misalnya baru beli jaket, saya baru beli jaket, habis itu dia ngomong lagi ke yang lain, saya baru beli jaket. Ngomong lagi ke yang lain, saya baru beli jaket. Ngomong lagi, baru beli jaket. Baru. Itu kan fuduli, ucapan yang nggak pantas. Kalau anak kecil wajar ngomong kayak gitu, anak kecil. Tapi kalau orang sudah dewasa, masya Allah, ya tidak perlu lisan kita yang sudah terjatuh 2 kali kemudian kita ulang. Dan nggak perlu orang-orang yang dewasa ketika dia berkata terungkap yang kedua kali, cukup 1 kali, gitu. Wa kana min a'dhami jurmil lisani, dan di antara sebesar-besar dosanya lisan, jurmil lisan, di antara sebesar-besar dosanya lisan apa? Al-kadzib, dusta. Sesuatu yang tiada dia katakan ada, sesuatu yang ada dia bilang tiada, berita yang tidak sesungguhnya, ini dusta, ini dusta. Allah wa iyyaka wal kadzib. Sementara dalam sabda Rasulullah bersabda, wa iyyaka wal kadzib, hati-hati engkau, hati-hati, ay intabih anta, hati-hati engkau anil kadzib, dari dusta. Al-Imam Syafi'i sudah diajarkan di masa kecilnya oleh ibunya, sekira-kira ketika mau rehlah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sang imam di masa kecil sepeninggal ayahnya, warisan-warisan dari ayahnya kemudian sebahagian diberikan kepada Imam Syafi'i untuk kemaslahatan belajar. Sebelum belajar Imam Syafi'i, sebelum mencari guru, Imam Syafi'i dikatakan oleh ibunya, "Nak, ketika engkau di mana saja berada, apapun kejadiannya, jangan engkau berdusta. Janganlah engkau berdusta." Naam ya ibu, baik ibu. Melakukan perjalanan dengan kafilah yang ada. Kalau kafilah-kafilah tempo dulu dengan onta, dengan kuda, atau minimal dengan keledai, atau mungkin sebagian mereka jalan kaki. Kalau yang miskin, berjalan secara bersamaan, ada 30 orang, 40 orang gitu.
Dan di situ ada harta yang ada ikut dengan mereka. Terkadang anak-anak kecil perempuan ikut dengan mereka. Itu. Kemudian di tengah perjalanan ada gutta'u tariq, ada sang penyamun. Ada begal. Diambil sebagian harta orang-orang lain atau bahkan semuanya diambil, semuanya termasuk harta yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Padahal ketika itu harta Imam Syafi'i banyak. Kemudian dikatakan oleh sang raja penyamun, dari mana engkau dapatkan wahai anak ini harta yang cukup banyak, ini harta banyak sekali, dari mana engkau dapatkan? Kemudian Imam Syafi'i kecil mengatakan, punya aku. Mana mungkin engkau mempunyai harta banyak? Engkau dusta. Sebentar Tuhan, kata Imam Syafi'i, aku belajar dari ibuku bahwa ibuku menasihati aku jangan berdusta. Sungguh Tuhan bahwa ini adalah hartaku. Apakah engkau tidak takut ketika engkau mengatakan bahwa ini adalah hartamu kemudian aku ambil? Aku tidak takut. Ibuku mengajarkan aku hanya takut kepada Allah. Ibuku mengajarku agar aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seketika itu sang raja penyamun, sang pimpinan penyamun masuk kata-kata Imam Syafi'i kecil. Akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai bahkan anggota-anggotanya semuanya taubat kepada Allah. Imam Syafi'i kecil. Bayangkan sebelum beliau mencari ilmu sampai panjang lebar, baru perjalanan mencari ilmu, sang penyamun dan anggota-anggotanya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika beliau mencari ilmu? Bagaimana ketika nanti beliau menjadi santri, menjadi ulama, menjadi wali min awliya Allah, pembesar mereka para wali, Masya Allah. Barakallahu lana, mudah-mudahan Allah memberikan kita lewat keberkahan Al-Imam Syafi'i, Masya Allah. Jadi dusta, hati-hati. Wal kadhibu wal akhbaru, yang namanya dusta itu adalah kabar bighairil waqi, yang tidak sesungguhnya. Ada maling nggak di pasar? Nggak ada, padahal ada. Kan ada terkadang kalau ucapan anak-anak kecil, halo halo halo, ada maling di mana? Di pasar. Halo halo halo, ada maling di pasar, padahal dia lihat di pasar nggak ada maling. Masya Allah, bohong dia. Gitu. Halo halo halo, namanya berita anak kecil misalnya, gitu, langsung kita percaya. Gitu. Begitulah berita yang datang, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jika kalian kedatangan berita dari orang-orang munafik, teliti dulu. Kalian bakal mendapatkan musibah kalau kalian langsung menerima dari berita orang-orang munafik. Bijahalah karena dustanya, kebodohannya mereka. An tusibu qauman bijahalah. Berapa banyak dari berita-berita tersebut memberikan musibah kepada satu kaum dengan bodohnya, dengan satu kebodohan, berita bodoh, langsung dipercaya. Hati-hati. Ada orang ngomong gini, ntar dulu, dia orang munafik, dia nggak ikut salat berjamaah, dia nggak ikut ngaji, dia nggak zikir, nggak kelihatan aura ibadahnya, nggak kelihatan aura dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ntar dulu, jangan langsung dipercaya. Itu lihat berita yang tidak sesungguhnya. An yatakallama bi ghairil waqi', dia berbicara dengan berita yang tidak sesungguhnya, yang tidak nyata. Kenyataan A, dia bilang B. Fa huwa fil haditsil 'adi jurmun wa itsmun. Andaikan itu adalah ucapan biasa, dosa. Punya duit enggak? Enggak punya. Ucapan biasa itu dosa. Udah makan belum? Belum. Padahal udah makan, dosa seperti itu, ucapan-ucapan biasa. Fa idza tarattaba 'alaihi dhararun bi muslimin, kalau misalnya ada satu ketentuan di dalam ketentuan tersebut untuk membahayakan orang muslim malah. Kalau tadi ucapan biasa, punya duit enggak? Enggak, padahal ada. Udah makan belum? Belum, padahal sudah makan. Itu dosa. Bagaimana kalau misalnya niatan dia untuk mencelakakan umat Islam? Dia niat untuk menjelekkan umat Islam. Lihat nih, menjelekkan umat Islam. Yang dijelek-jelekin mereka kaum salihin. Orang-orang percaya bahwa orang saleh tersebut adalah orang enggak benar. 1, 2, 3, 4. Enggak, 1, 2, 3, 4-nya enggak. Berbilang-bilang dosanya. Berlipat-lipat dosanya.
Tadha'afal wizru wa tadha'afal ismu wal 'iqabu. Berkelipatan dosa, berkelipatan azab yang datang dari Allah. Kenapa? Ini dia udah menyakiti kaum muslimin. Kalau ucapan biasa saja itu dosa, bagaimana kalau misalnya dalam ucapan itu jelek-jelekin kaum muslimin? Jelek-jelekin kaum muslimin. Kalau dia jelek-jelekin kaum muslimin aja dosanya berlipat ganda. Bagaimana dia jelek-jelekin kaum salihin, orang-orang saleh? Bagaimana dia jelek-jelekin ulama? Bagaimana guru yang dijelek-jelekin? Bagaimana baginda Rasulullah yang dijelek-jelekin? A'udzubillah, a'udzubillah. Berkelipatan dosanya. Fa idza kana syahadata zurin ustuhigga sahibaha ghadab Allah. Kalau misalnya dia persaksian palsu dalam persidangan, misalnya dia bersaksi palsu, kenyataannya tidak tapi dia bilang ada, kenyataannya tidak ada tapi dia bilang ada, misalnya, itu saksi palsu. Ini sangat-sangat mempengaruhi kepada orang yang dapat masalah. Lantaran dia menjadi saksi palsunya itu akhirnya dijebloskanlah orang tersebut. Berapa sekian-sekian dalam hukuman, sekian-sekian dalam hukuman, berat dalam hukuman. Ini gara-gara ada saksi palsu. Ini hati-hati, saksi palsu. Ustuhigga sahibuha atau istahagga sahibuha qadallah. Maka orang yang melakukan seperti itu, yaitu saksi palsu, berhak untuk mendapatkan murkanya Allah. Berhak untuk mendapatkan murkanya Allah. Ya fulan bin fulan, benarkah dia melakukan? Kemudian dia bilang iya, padahal tidak melakukan. Ya fulan bin fulan, dia benarkah dia melakukan? Tidak, padahal dia melakukan. Na'udzubillah, hati-hati. Saksi palsu. Orang yang bersaksi ketika dia jujur maka pahala menanti, surga menanti. Tapi kalau misalnya dia bersaksi palsu, dosa dan adab Allah Subhanahu wa taala menanti. Pilih di antara keduanya. Amagtahu wa tardahu, dan dia bakal mendapatkan murka dan bakal ditolak seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara palsu. Hati-hati nih jemaah sekalian. Itu jangan biasa berdusta walaupun itu perkara kecil. Sakit atau enggak? Enggak, padahal sakit. Bilang aja sakit. Lapar atau tidak? Bilang aja lapar, gitu. Jangan bilang tidak, gitu. Jujur, gitu. Sebuah kenikmatan ketika dari mulai kecil tadi dikatakan yang dibina, yang dibimbing oleh ilmu dari Al-Imam Syafi'i kepada Al-Imam Syafi'i berhasil dalam bimbingan tersebut. Alangkah indahnya anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita bisa jujur, amin. Bisa jujur, masya Allah. Hatta jaa wa sahha fil hadits, sampai datang dalam hadis dan hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashhadu ahadun syahadatan, seseorang tidak boleh bersaksi, yazidu fiha, dia tambahkan dalam persaksian tersebut kalimatan, satu kalimat, min ghairil waqi, yang tidak ada kenyataannya. Satu kalimat aja, jangan tambah-tambah. Oh iya Pak Hakim, dia makannya di warteg, padahal dia nggak makan di warteg. Misal, kamu tahukah dia makan? Iya Pak Hakim, tapi dia makannya di warteg, padahal nggak dimakan warteg. Bilang aja dia makan. Di mana dan di mana saya nggak paham. Tapi dia tambah satu kata, di warteg. Atau dia misalnya, ya Hakim, na'udzubillah min dzalik, dia membunuh. Pakai apa? Pakai pisau, padahal tidak pakai pisau misalnya. Ditambah tuh, walaupun satu kata. Dari satu kata tersebut itu bakal menjerumuskan orang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dia bilang pakai pisau. Padahal bisa jadi tuh orang yang lagi di sidang orang benar. Menjaga dirinya jangan sampai dibunuh. Dia katakan bahwa yang disangka yang membunuh, padahal yang dibunuh itu adalah orang yang membunuh duluan. Yang disangka itu, yang tersangka, dia menjaga kewibawaan. Bahkan bisa jadi dia menjaga syariatul Islam. Gitu. Islam dijelek-jelekin, Allah dijelek-jelekin, ajaran baginda Rasulullah dijelek-jelekin, kemudian dia mempertahankan dirinya. Bukanlah dia yang membunuh, tetapi orang yang membenci kepada Islam tersebut dia membunuh. Ketika dia menggunakan pisau, kemudian bukan kena kepada orang yang disangka, tapi kena kepada dirinya sendiri, termakan kepada dirinya sendiri.
Saksi mengatakan, iya benar dia pakai pisau gini-gini. Naudzubillah min dzalik, hati-hati. Bisa merubah keadaan yang ada. Karena di antara kekuatan hukum di mana di situ ada saksi atau ada pembelaan diri atau ada ungkapan yang ada di dalam dirinya. Bukti, di antara bukti itu adalah saksi di antaranya. Gitu. Allahu Akbar. Betapa pentingnya nih kalau menjadi saksi. Karena ada dalam bait syair dikatakan, anakku melanggar hukum. Terus ya terusnya itu, jika melanggar ya hukuman, kalau salah adalah salah. Gitu. Itu kan ada bait-bait syair seperti itu. Illa lam yarfa' rijlahu illa wa huwa fi sakhatillah. Kecuali dia tidak angkat kakinya kecuali dia berada dalam murkanya Allah. Artinya dia kalau misalnya dia tidak kembali, dia tidak keluar, dia berada dalam murkanya Allah. Kalau dia masih tetap ucapan tersebut yang dusta dia ungkapkan di majlis persidangan tersebut, dia belum mengungkapkan kebenaran, dia berada tetap dalam murkanya Allah. Walaupun udah keluar dari persidangan, murkanya Allah. Jadi akhirnya tuh orang yang disangka benar seakan dia adalah yang membunuh, padahal dia tidak membunuh. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan anak dan istrinya yang ditinggalkan, bagaimana nasib dia di penjara, bagaimana nasib, astagfirullah. Tuh lihat, saksi ini dosa besar, naudzubillah min dzalik. Makanya saksi bisa masuk surga duluan, bisa masuk neraka duluan. Saksi yang mana yang masuk surga duluan? Saksi yang benar. Saksi yang mana yang masuk neraka duluan? Saksi yang tidak benar. Lam yarfa rajulun min makani cahadan illa wa huwa fi sakhatillah. Tidak mengangkat dia kakinya dari satu tempat persaksian kecuali dia berada dalam murkanya Allah. Artinya dia tidak mengangkat kakinya di mana saja dia berada, selalu berada dalam murkanya Allah. Itu maksudnya. Di mana saja dia berada, sebelum dia mengatakan bahwa yang sesungguhnya, berita yang sesungguhnya, dia tetap dalam keadaan murkanya Allah. Hatta dia melakukan ibadah ini, melakukan itu, tetapi persaksiannya sudah masuk dan sudah tembus, laknat Allah terus, laknat Allah, laknat lagi, laknat Allah lagi. Dia haji, dia umrah, dia ngaji, dia zikir, dia sholat, dia melakukan aktivitas kebaikan lagi, ya, murkanya Allah. Kenapa dia bersaksi dengan persaksian yang tidak benar? Allahu Akbar. Jadi ini meruntuhkan, itu meruntuhkan. Sama saja dia membunuh seseorang muslim. Man qatala musliman fa kanna ma qatala an-nas, man qatala an-nas fa kanna ma qatala an-nas jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia membunuh semuanya. Satu yang dia bunuh, kan dia tidak membunuh, lantaran dia bersaksi palsu. Di penjara bagaimana nasibnya tuh orang, masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Anak dan istrinya berantakan dan sebagainya, itu kan gara-gara saksi palsu. Membunuh secara perlahan. Atharus sidqi 'alal qalbi, dampak kejujuran dalam hati. Ini dampaknya. Apakah ada dampak orang jujur? Ada. Hati tenang, hati tentram, hati dekat kepada Allah, hati dekat kepada Rasulullah, mudah melakukan ibadah. Karena tujuan seorang yang bertakwa itu adalah ibadah. Keunggulan seorang yang bertakwa itu adalah ibadah di sisi Allah. Ibadahnya masya Allah. Inna lisidqil qawli, sesungguhnya dalam kejujuran ucapan. Wasidqa fil hadithi, jujur dalam satu ucapan. Wa tajannubil insani lil kadzabi, dan menjauhnya manusia dari kedustaan. Ahwaluhu atharan kabiran, keadaannya dia mempunyai dampak banyak dalam membersihkan fi tathhir qalbi, dalam mensucikan hatinya. Wa tanwir dhamirihi, dan mempunyai dampak untuk memberikan cahaya kepada hatinya, wastiqamati hali, dan istiqamah keadaannya. Hatinya bercahaya. Kalau udah bercahaya dia melakukan ibadah, istiqamah. Dikatakan bahwa al-istiqamah itu khair min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dia melakukan ibadah ini karena jujur.
Dia jujur, perkataan yang jujur. Dari perkataan yang jujur, dia mampukah melakukan ibadah? Salat, kalau misalnya dia jalani salat tapi dia tidak jujur, maka salatnya tidak bakal istiqamah. Kalau dia bohong nih, ahli bohong. Kalau ngomong bohong melulu. Bagaimana mungkin salatnya bakal benar? Mana mungkin ngajinya bakal benar, zikirnya makin benar? Bagaimana mungkin sedekahnya benar? Yang ada kadang sedekah, kadang tidak. Begitu juga orang salat, terkadang salat, kadang tidak. Dia berzakat, kadang tidak, kadang zakat, kadang tidak. Melakukan kebaikan pula, tidak ada istiqamahnya. Kalau lagi dia mau melakukan ibadah, kalau tidak. Ini lantaran apa? Lantaran dusta. Jadi berdampak besar dalam kehidupan. Makanya jangan biasakan dusta. Kalau saja Imam Syafi'i pernah satu waktu berada di sisi Ka'bah, ketika beliau lagi bermunajat kepada Allah, sampai beliau menghitung orang mengucap demi Allah, wallahi ada 50 kali. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, Allah demi Allah. Apaan? Wallahi. Ucapan-ucapan seperti ini kau diungkap, kata Imam Syafi'i. Enggak benar. Seorang muslim tidak gampang untuk mengucapkan wallahi. Seorang muslim tidak gampang untuk mengucapkan wallahi demi Allah. Bermain-main dia dengan Allah. Wallahi artinya apa? Demi Allah. Apakah mau teradab kalau lantaran dia mengucapkan wallahi, dia dusta, puasa 3 hari, atau memberikan makanan 60 fakir miskin? Mampukah dia seperti itu? Dosa tetap dosa. Kemudian syariat yang wajib dia jalankan. Dosanya ini yang luar biasa. Puasa 3 hari mudah, lantaran dia mengucapkan demi Allah dengan perungkapan dusta, mudah. Tetapi dosanya di sisi Allah akhirnya berdampak di dalam dirinya. Lihat aja berdampak dalam dirinya. Kalau dia mencari ilmu, susah mendapatkan ilmu. Kalau misalnya dia tadinya ahli ibadah, kendor dia melakukan ibadah, jatuh dia melakukan ibadah, zikir tidak istiqamah lagi, tidak ada konsekuensi dalam berzikir dan melakukan aktivitas ibadah. Terus lagi jatuh lagi, enggak ada kenikmatan dia dalam berzikir. Tidak ada dia dalam kenikmatan dalam beribadah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fa'alal mu'min, seyogianya seorang mukmin, an yabdula himmatahu fi mura'ati kalamihi, untuk memaksimalkan dengan semangat menjaga lisannya, menjaga ucapannya, dijaga. Jangan gampang mengucapkan wallahi, jangan gampang berdusta, jangan gampang untuk selalu berkata yang tidak ada manfaatnya. Fuduli namanya, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Tadi yang saya katakan, udah dikatakan lagi, atau ucapan yang tidak mengandung arti dakwah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah atau Rasulullah, atau pendekatan diri kepada mereka para kaum salihin. Enggak ada semuanya itu. Udah jangan ngomong, diam. Nah diamnya zikir, diamnya ingat tentang satu keilmuan. Jangan ngomong mulu. Ini ngomong masya Allah dalam satu istilah ngebacot mulu, ibaratnya bacot mulu yang tidak ada manfaat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu kan lihat orang kalau ngebacot mulu kan nggak ada bagus-bagusnya. Dia nulis yang nggak ada manfaatnya, lantaran dia berburuk sangka kepada suaminya. Masya Allah, cuma masya Allah, jelek-jelekin suaminya, gitu. Habis ini, habis itu, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Itu lantaran apa? Lantaran hatinya jengkel, dengki, ada hasad. Dia punya hati kotor, terungkap juga kotor. Ketika hatinya kotor, lisannya bakal menjadi kotor. Tulisan yang terungkap lewat lisan kotor semuanya. Kenapa sih harus melakukan seperti itu? Ya, jamaah, kenapa harus melakukan seperti itu? Dari kekotoran diri. Oh pantas kotor, kenapa? Ngomongnya bohong melulu, bercanda yang tidak pantas. Laki dan perempuan bercanda yang tidak pantas, perempuan dan laki bercanda yang tidak pantas. Pantas, akhirnya apa? Hatinya kotor. Kalau udah hatinya kotor, segala sesuatu yang keluar pun kotor pula. Kita kalau lagi mau menyiram pohonan, kadang tempo-tempo dulu ada satu tempat untuk menyiram pohonan. Kalau itu adalah air beracun, maka yang keluar juga akhirnya pohon-pohonan kita mati. Mati gak? Mati. Kenapa? Air beracun. Tapi kalau misalnya yang kita siram pohonan tersebut dari air yang murni,
yang bersih, yang fresh. Pohonan-pohonan kita Masya Allah tumbuh subur dengan hijau royo-royonya, mengeluarkan buah yang ranum-ranum. Allah, enak kan? Enak semuanya karena dasarnya tuh hati. Allahu Akbar. Wa la yantiqu illa bil waqi'. Seorang mukmin dia jaga, dia tidak pernah berkata kecuali berita yang sesungguhnya. Kenapa sih berita yang tidak sesungguhnya dia omongin? Biar hebat, atau biar dianggap hebat, atau biar dianggap soleh. Ini nih ulama berkata, padahal ulama tidak berkata. Ini menukil dari mereka para ulama. Ulama tidak berkata seperti itu, tapi dia berkata seperti itu. Dosa besar. Apalagi ulama yang dia bohongin. Apalagi naudzubillah min dzalik, man kadzdzaba alayya, barang siapa yang mendustakan aku dalam sabda Rasulullah. Padahal bukan hadis Rasulullah, tetapi dia mengatakan ini hadis Rasulullah. Bukan ucapan Rasulullah, tapi dia bilang ini ucapan Rasulullah. Dusta dia kepada Rasulullah. Itu dosanya tidak sebagaimana dia berdosa kepada masyarakat yang lain atau manusia lain. Lebih besar dosanya. Naudzubillah min dzalik. Berarti ketika dia berdusta kepada Rasulullah, kepada khalifahnya Rasulullah, mereka para aulia, mereka kaum salihin, ulama saleh, dia berdusta kepada mereka, berarti dosanya tadi dikatakan oleh Habib tadha'af berkelipatan dosanya, wal itsmu dosa, wal itab adabnya bakal berkelipatan. Wa an yataba'ada 'anil kadhibi taba'udan, dan dia menjauhi dusta itu dengan menjauh sama sekali. Pokoknya jangan berdusta. Kan kita tahu bahwa itu benar atau salahnya. Tapi terkadang kita mau pamor sih. Terkadang kita mau dianggap kita hebat. Dengan kita berkata ini, berkata ini, berkata ini, mau dia biar dianggap bahwa kita soleh, atau biar dianggap kita pintar dengan menukil ini dan itu, padahal tidak, dusta dia. Ucapan yang datang dari ulama tadi, tapi dia mengatakan menurut saya, padahal itu ucapan dari mereka para ulama. Astagfirullah. Ulama dengan kata-kata mutiara yang sudah ada, tapi dia mengatakan ini menurut saya. Dusta. Ucapan saja. Ucapkan ini ucapan Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Syafi'i, menurut Abdul Qadir Al-Jailani, menurut Imam Abi Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Bukhari dan Muslim. Katakan, jangan menurut saya, padahal itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah. Mencuri ucapan, dusta dia dalam ungkapan. Falaqad su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yakubul mu'min, maksudnya hal yakdzibul mu'minu, apakah seorang mukmin dusta? Ini lihat. Adakah orang mukmin dusta? Adakah orang mukmin dusta? Adakah orang mukmin dusta? La. Kata Rasulullah, qala la, orang mukmin tidak mungkin berdusta. Orang mukmin tidak mungkin berdusta. Jadi kalau yang berdusta siapa dong? Kalau enggak dia munafik, kalau enggak dia kafir. Jadi ini lihat. Jamaah sekalian, kalau berdusta berarti bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia munafik, antara dua. Wa ta'ala qaulullah, kemudian membaca firman Allah, innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang mengada-ngadakan dusta, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat keagungan Allah. Berarti tuh orang yang pandai mendustakan agama, mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dia berdusta ayat suci Al-Qur'an, naudzubillah min dzalik, dia bolak-balik. Dia tambah, jangankan dia tambah satu kata, satu huruf bakal terbongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kebejatan mereka. Gitu. Laqad anzalna al-Qur'ana lidzikri hal min muddakir. Allahu akbar. Nahnu nazzalna al-Qur'an wa kami yang menjaga, yang menurunkan Al-Qur'an. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya.
mendustakan Al-Quran. Dia bilang Allah begini-gini padahal tidak dengan kenyataan. Na'udzubillah min dzalik. Dia merusak-rusak ayat Al-Quran, hadis Rasulullah. Tidak beriman dia kepada Allah. Atau dia berkata yang tidak sesungguhnya, dia tidak beriman. Ini ayat Al-Quran. Ini Nabi yang bersabda, mengambil dari firman Allah, innama yaftaril kadhiba, hanya saja orang yang mengada-ngadakan dusta sengaja diadakan. Kan terkadang ada orang biar orang pada ketawa, dia bikin cerita lucu. Dia bilang ini ada zaman dahulu kala, padahal nggak ada zaman dahulu kala. Dia buat-buat menurut reduksi dia sendiri, menurut pengalaman dia sendiri gitu. Dia bilang ada cerita di dahulu kala ini dan itu, ini dan dia ucapkan tuh dengan bagusnya, orang kepada tertawa. Dusta berarti. Makanya hati-hati tuh kalau misalnya kita lihat ngelawak, berbicara dengan berkelebihannya, hati-hati, di situ banyak dusta. Hati-hati jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati banyak dusta. Mencari ilmu tidak dengan berdusta. Mencari pamor bukan untuk berdusta. Mencari rezeki bukan untuk berdusta. Innama yaftadil kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Alladzina la yu'minuna bi ayatillah, itu ditegaskan. Walidzalika jaa fi sirati sahabati. Oleh karena itu datang dalam sejarah mereka para sahabat, annahum kanu la yatalhimuna bil kadhibi illa munafiqan, bahwasanya mereka tidak pernah menyangka dusta kecuali munafik. Itu aja. Berarti kalau ada orang berbohong berarti dia munafik. Udah gitu aja. Karena memang kan tadi Rasulullah mengatakan ketika ditanya sahabat, hal yakdzibul mu'min, apakah orang mukmin berdusta? Lah, Rasulullah bersabda tidak, orang mukmin enggak bakal berdusta. Berarti kalau misalnya ada orang berdusta tadi dikatakan dalam ungkapan kita nih, kalau dia enggak kafir atau dia apa? Munafik. Munafik tulen. Yang ada di dalam tanda-tanda kemunafikan, ayatul munafik idza haddatsa kadzdzaba. Nomor 1 yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, ketika dia berbicara dia dusta. Amal mu'minun fala yujawizanna 'alaihi al-kadhiba. Adapun orang yang beriman tidak bakal melampaui dusta. Enggak bakal melampaui ucapannya dengan kedustaan, enggak bakal mungkin. Dengan kendali dia beriman kepada Allah, kekuatan iman yang ada di dalam dirinya. Lihat. Bal yasta'budunahu kallal istib'ad. Bal yastab'adunahu kullal istib'ad, bahkan mencari bagaimana caranya agar dia menjauh dari dusta, menghindar betul-betul dari kedustaan. Bagaimana saya enggak bakal dusta, saya enggak mau dusta, dicari bagaimana ceritanya saya enggak berdusta, cari kesempatan, cari pelajaran, cari keadaan yang ada, dia enggak mau bakal berdusta. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khasratin yutba'u 'alaiha al-mu'minu laysa al-kadhibu wal khiyanah. Setiap perangai ada di dalam tabiat seorang mukmin, tapi tidak ada dusta dan khianat. Jadi itu orang mukmin enggak bakal mungkin dusta dan khianat, dua perkara. Jadi kalau misalnya ada seorang mukmin dia dusta, seorang mukmin dia khianat, munafik atau kafir. Karena seorang mukmin enggak bakal dusta dan enggak bakal khianat. Bagaimana mungkin Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan segala-galanya, tapi dia berkhianat kepada Allah dengan dia menyembah selain Allah, dia berkhianat kepada Allah. Bagaimana mungkin yang Nabi Muhammad dengan keberadaannya, andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan jadi alam ini, tidak ada la dunia wala akhirat, tidak ada surga dan sebagainya, tetapi umatnya mengkhianati Nabi Muhammad, mengkhianati syariat-syariatnya. Bagaimana mungkin seorang guru dia khianati oleh muridnya? Ada guru dikhianati, naudzubillah min dzalik. Ada suami dikhianati oleh istrinya, ada orang tua dikhianati sama anaknya, naudzubillah min dzalik. Sang pengkhianat adalah kalau dia enggak munafik atau kafir. Kalau enggak dia kafir ada atau munafik, itu perkara yang harus kita pahami.
Karena tabiat seorang mukmin nggak bakal mungkin dusta dan tidak bakal mungkin khianat. Nggak bakal mungkin dusta dan tidak bakal mungkin khianat. Itu harus kita pahami. Yang dusta kafir atau munafik, yang khianat kafir atau munafik. Udah itu aja. Qad yudba'u ala ba'dhi khisali damimatin. Bisa jadi memang orang mukmin ada tabiat keburukan, mungkin bisa jadi orang mukmin ada tabiat keburukannya. Tapi kalau dusta atau khianat tidak. Famatlubun an yu'aliya nafsahu minha, maka dituntut dia untuk mengobati dirinya. Bisa jadi seorang mukmin punya penyakit batin ini dan itu bisa jadi. Tapi kalau dusta, khianat, tidak. Lakin la tastagirra fihi wa huwa mu'minun tabi'atal kadhibi wal khiyanati abadan. Namun tidak boleh berada dalam sifat tersebut, dia beriman adalah tabiat dusta dan khianat, selama-lamanya tidak akan ada dan tidak mungkin terjadi. Introspeksi diri kita jemaah sekalian, yang ikut pengajian ini, yang hadir dalam pengajian ini, yang mendengarkan pengajian ini di mana saja berada, lihat, mukmin tidak dusta, tidak khianat. Sang pendusta orang kafir atau munafik, sang pengkhianat kafir atau munafik. Titik. La yutba'u ala khaslatil kadhibi. Diungkapkan lagi oleh Al-Habib Umar, tidak mungkin bertabiatkan dengan macam dusta wala ala khaslatil khiyanati mu'minan, yang tidak bakal mungkin ada macam bentuk khianat buat orang mukmin, enggak bukan. Ini namanya kunu dzalika fil munafiqin, hanya terjadi hanya orang-orang munafik yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ini penegasan penting berkali-kali Al-Habib Umar mengungkapkan lewat menukil dari hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa dahsyatnya berdusta. Bahkan diringis dengan dahsyatnya dusta dengan juga dahsyatnya khianat. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah dia khianat. Seorang murid diberikan amanah untuk belajar, bukan untuk cari-cari di mana sang guru. Jangan-jangan sang guru kesana kesini, dicari-cari, ditanya, guru habis dari sana ya, guru enak nih guru, astagfirullahaladzim, khianat namanya tuh. Nanya-nanya guru, enak banget nih guru habis dari sini, jangan-jangan, astagfirullah, khianat betul. Ucapan-ucapan tersebut tidak pantas diungkap. Jijik ucapan-ucapan tersebut diungkapkan kepada sang guru. Sebagaimana anak berkata kepada orang tua, Pak, jangan-jangan bapak nggak kerja nih, jangan-jangan bapak nyari perempuan lagi, jangan-jangan bapak habis tidur, astagfirullahaladzim. Nggak pantas yang kayak gitu terungkap dari sang anak. Apapun yang dilakukan oleh sang anak ketika dia melakukan berkata seperti itu kepada orang tuanya, nggak pantas, sangat-sangat tidak pantas. Apalagi dia berburuk sangka kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya tega. Seorang murid berkata seperti itu kepada sang guru, tega. Seorang anak berkata seperti itu kepada sang orang tua, tega. Kalau ada umat berkata seperti itu kepada nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Ucapan yang lacur bakal berketerusan kecuali harus diberhentikan ucapan tersebut. Karena itu ucapan mau tahu yang dalam istilah kita namanya kepi, kepo mau tahu aja urusan orang. Jangan ini kelihatannya capek nih. Jangan dia astagfirullahaladzim. Jangan dia habis cari perempuan lain, astagfirullah. Atau sama perempuan lain, astagfirullah, lagi ngapain? Buruknya ente seperti itu. Akal bejat, sama betul-betul bejat dia punya akal. Rusak dia punya akal. Yang kayak begini tidak ada dalam jiwa seorang mukmin dan tidak boleh ada di dalam jiwa seorang mukmin. Astagfirullahaladzim. Rusak. Ibarat kalau misalnya kaset pitanya sudah rusak. Ibarat kalau misalnya ada seseorang pita suaranya udah rusak, dia mau ngomong susah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya Allah, ini cepat harus kita perbaiki jemaah sekalian. Cepat harus kita perbaiki. Kalau enggak diperbaiki, hancur nanti. Dalam tatanan dia sendiri bakal hancur. Apapun yang dilakukan dengan ibadah dia, puasa dia, sholat dia, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia tidak beribadah.
Kalau dia puasa saja, zikir saja, dia sholat saja, apa yang dilakukan kebaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau dia tidak melakukan kebaikan? Nol besar. Nilainya minus, Masya Allah. Jadi kan kenikmatan tersendiri itu orang ketika berjujur, dia melakukan satu kejujuran, nikmat. Sholatnya tenang. Bagaimana sih kalau ada anak kecil dapat apa namanya? Dapat hadiah misalnya jam tangan. Jam tangan robot. Dia girang. Ada anak kecil. Ada anak kecil dia punya dapat girang apa namanya jam tangannya, jam tangan robot. Ada berwarna warni, ada warna kuning, merah, hijau, hitam dan sebagainya. Girang dia. Begitu juga orang yang jujur. Orang yang jujur itu banyak girangnya. Al-farah fid dunya wal akhirah. Dia merasakan dia gembira di dunia dan akhirat. Siapa orang yang bergembira di dunia? Orang yang bergembira di dunia adalah orang yang jujur. Siapa orang yang merasakan nikmat di dunia? Orang yang merasakan nikmat di dunia adalah orang yang jujur. Orang yang merasakan bersyukur dan dia bersabar hidup di alam dunia adalah orang yang jujur. Tadi saya ungkapkan, kalau misalnya anak laki-laki masih kecil, dia dapat apa namanya? Tadi jam robot. Kalau anak kecil perempuan misalnya dapat apa? Dapat jaket misalnya, atau apa namanya, atau boneka-bonekaan. Masya Allah, Allah girang, Masya Allah, girang. Orang jujur girang. Dia tidak pernah merasa rugi dengan kejujurannya. Yang laki-laki yang jujur sebelum nikah, benar saya nggak punya apa-apa, benar saya nggak punya, terserah. Ente mau mana silakan, nggak mau silakan. Tapi udah harus jujur. Tapi kalau misalnya bohong, Masya Allah, saya punya kontrakan, saya punya hotel, saya punya ini dan itu, padahal bohongnya tahu-tahu ketika udah nikah, berapa banyak terjadi pernikahan karena dari sebuah kebohongan yang awal. Iya kan? Abang bilangnya punya ini, kok nggak punya? Abang katanya punya ini, kalau begitu jadinya saya nggak mau dah. Berarti itu perempuan sukanya apa? Suka materialnya doang, materialistis kalau begitu jadinya. Lantaran tuh perempuan materialistis gara-gara laki-laki yang mengarahkan seperti itu. Ini saya padahal nggak punya apa-apa gitu. Yang penting pamer, yang penting sohor. Masya Allah, bajunya Masya Allah hebat, belum padahal boleh minjem. Celananya hebat, Masya Allah, padahal boleh minjem. Rambutnya kalau perlu luar biasa, bergaya-gaya, padahal minyak rambutnya aja boleh minjem. Teman, minjem rambut dong, minjem minyak rambut dong. Allah, minyak rambut pakai minjem. Dia bergaya, dia kesana dan kesini, semuanya hasil pinjaman. Tapi ketika dia berkata kepada sang perempuan, ini punya abang. Yang kayak gini gampang menurut abang. Neng mau yang mana? Masya Allah, orang punya orang semuanya dibilang yang punya mana? Bohong banget, astagfirullahaladzim. Awal dari kehancuran. Jadi dusta itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Kehancuran rumah tangga, kehancuran harmonisasi keluarga besar, masyarakat, bahkan sampai negara. Itu kehancurannya lantaran apa? Dusta lagi, bohong lagi. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang as-sidqu fil qaul yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar tentang betapa dahsyatnya ucapan tersebut. Kita perlu jaga. Cara menjaganya dengan banyak membaca Al-Quran, banyak membaca hadis Rasulullah, membaca zikir, banyak di dalam diri kita ibadah lagi. Jangan sampai ada waktu kita untuk berbuat maksiat. Jangan ada kekosongan. Semakin banyak kekosongan, semakin dia banyak tampilkan untuk dia berbuat maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Al-i'tina'u bi tarbiyatil awladi 'ala sidq. Wajib an yu'azzima an-nasu sya'na hadzal kadhib. Pentingnya pendidikan anak untuk jujur.
Jadi anak diajarin jujur. Nah, ngaji yuk, bapaknya nggak ngaji. Itu udah mengajarkan kebohongan, kedustaan. Nah, ngaji yuk, bapaknya asik-asik tidur, ngopi, ngeteh. Nah, salat berjamaah yuk, bapaknya asik-asikan ngopi, ngeteh, nonton TV. Hancur. Bapaknya yang mengharapkan anak jujur, tetapi bapaknya sendiri yang memimpin kedustaan. Wajib an yu'azziman nasu sya'na hadzal kadhibi. Yang manusia wajib mengagungkan peranan dusta ini, artinya betul-betul dijadikan dusta ini pengawasan penting, jangan sampai anaknya berdusta. Wa yahtadu ila sidqi, dan memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada anaknya untuk jujur fil qaul, dalam ucapan. Wa yurabbu ala dzalika abna'ahum, dan didik mereka, anak-anaknya mereka, wa usarahum, dan bahkan keluarga-keluarga mereka untuk jujur. Walau anna wali amrin khataba auladahu bisidqi, andaikan wali amr yang mempunyai pemimpin dalam satu rumah tangga atau dalam keluarga besar atau dalam masyarakat, mengungkapkan kepada anaknya dengan jujur, wa hatau ma'ali, dan selalu memberikan arahan untuk jujur, wa haddaruhum minal kadhibi, dan melarang, membuat hati-hati mereka dari berdusta. Ingat, cuma satu perkara saja akhirnya keluarganya berantakan. Padahal nih bapaknya bilang jujur nak jujur nak jujur. Satu hari orang tua bilang, "Tsumaja'ahu yaumun minal ayyam sa'ilun yas'alu an." Satu waktu ada sang penanya bertanya kepada bapaknya. "Assalamualaikum." Gitu. "Assalamualaikum." Ini ada orang datang. Kemudian faqala li ahadi auladi, kemudian orang tua berkata kepada salah satu anaknya, "Gullahu ghairu mawjudin." Gullahu huwa ghairu mawjudin, katakan, ini ayah lagi enggak ada. Katakan ayah tidak ada. Benar-benar. Padahal ayahnya bilang, "Nah jujur, nah ayo bangun kejujuran, jangan bohong. Ada tamu bilang bapak enggak ada. Bapak enggak ada. Kalau dibilang bapak tidur, emang lagi tidur, enggak ada masalah. Tamu, bapak lagi tidur, udah. Tamu, bapak lagi sakit, udah. Tapi jangan bilang tamu, bapak tidak ada. Bohong besar. Mendingan kita katakan bapak lagi tidur, bilang, atau bapak lagi nggak mau ketemu tamu, atau bapak lagi nggak enak badan, nggak ada masalah, nggak dusta, benar. Tapi kalau mengatakan bapak tidak ada di rumah, lihat, ini kan banyak dalam rumusan rumah tangga, dalam perspektif rumah tangga seperti ini nih. Awali safil bait atau kharaj, atau dia tidak ada di rumah atau keluar dari rumah, padahal bapaknya ada di dalam rumah. Bapaknya sendiri yang ngajarin bohong, bapaknya ngajarin benar, ngajarin jujur, bapaknya sendiri yang meruntuhkannya. Aw ghairi dzalika minal kadibati, atau bentuk dusta-dusta yang lain, bentuk bohong-bohong yang lain. Masih banyak perkara dusta di sini dikatakan oleh Habib Umar. La hadama jami'a ma kana yaquluhu wa yubnihi. Itu semuanya hancur, apa seluruh yang apa dia katakan dan apa yang dia bangun semuanya hancur. Dia udah mengarahkan anaknya biar jadi jujur lagi, hancur semuanya. Gara-gara dia udah berdusta kepada anaknya dan bahkan ngajarin dusta kepada sang anak. Dengan bapak tidak ada atau bapak keluar, atau dengan berbagai macam dusta yang ada. Fi nufusin wa uquli hadhil atfal, hancur binasa di dalam jiwa akal sang anak, wan nasyah, atau anak yang lagi sedang berkembang tumbuh pesat, hancur akal. Di annal fi'la kadzdzabal qaul, karena perbuatannya sudah mendustakan ucapan. Perbuatannya sudah mendustakan ucapan. Wa hina idzin yakunul kadzibu fil amali sababan. Oleh karena itu di sini dikatakan dusta dalam perbuatan sebab an yudhiba raunaqa sidqi fil hadis. Lantaran dusta dalam perbuatan ini sebab untuk menghilangkan kekuatan kejujuran dalam ucapan.
perbuatannya udah dusta. Akhirnya ucapan semuanya bakal menjadi dusta. Kekuatan ucapan pun tidak menjadi kuat, runtuh ucapan-ucapannya. Allah Akbar. Jadi zaman sekalian jaga, jangan sampai kita walaupun nama anak aja berdusta. Ya, besok beli ini dan itu, bohong. Nah, besok kita ini beli dan ini, kemudian bohong. Kalau dia tidak mampu untuk membeli, jangan menjanjikan sang anak. Menjanjikan sang anak, kalau misalnya dia mampu, kalau tidak mampu jangan banyak janji. Jangan banyak janji, sebagaimana mereka sebelum menjadi pejabat mau dengan janji yang berkebanyakan, janji. Tapi palsu, naudzubillah min dzalik. Janji lagi. Yang tadinya harus untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, pada akhirnya menghancurkan ekonomi rakyat. Ini pendusta kelas tinggi, naudzubillah tsumma naudzubillah. Mendustakan apa yang telah dikatakan, mendustakan tatanan kehidupannya ada. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Al-Fatihah wal Qubur. Tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri al-'abdi dhil ghururi wal fardi fil umuri wa hamadatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya kitama wa ala al kirami wa sahbika nujumi fi gulwatil marami lil harbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana asrafna wa ala Allah ashrafna fatub alayna tawbatan tusilu kulla hawban wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wa judan manna biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suni sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal hamdi wa alihi wa sahbihi عدد طرف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله عليه وسلم.